kembali membahas film suku pedalaman Kalimantan, yaitu suku Dayak, yang berjuang keras mempertahankan tanah Kalimantan dari pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Seperti apa perjuangan suku Dayak dalam mengusir penjajah dari Pulau Kalimantan? Langsung saja masuk ke ceritanya. Film berlatar pada tahun 1942 di pesisir Kalimantan, tidak lama setelah takluknya Filipina dan Jepang berjaya di Perang Pasifik. Terlihat beberapa tentara sekutu yang mencoba pergi dari Pulau Kalimantan, tapi sayangnya karena ombak yang sangat besar membuat perahu mereka terbalik, dihantam ombak. Di tengah keputusasaannya, salah seorang dari mereka mencoba bersembunyi ke dalam hutan. Tapi di sana ia melihat tentara Jepang sudah menangkap rekan-rekannya dan menyuruh menggali tanah untuk kuburannya sendiri. 3 tahun pun telah berlalu. Terlihat sebuah pesawat sekutu sedang menurunkan 2 orang tentara Inggris di pedalaman hutan Kalimantan. Saat itu, sekutu mengerahkan beberapa tentara mereka ke berbagai tempat yang ada di Kalimantan, dengan tujuan memimpin suku Dayak dan suku-suku lainnya untuk melawan tentara Jepang yang berkuasa pada saat itu. Saat telah sampai, mereka langsung dikepung dan disambut baik oleh suku Dayak yang berada di sana. 2 orang tentara Inggris itu adalah Sir Santenga dan Kapten Firebone. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju perkampungan suku Dayak jauh di tengah hutan Kalimantan. Saat menjelang malam, mereka memutuskan beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Dan betapa terkejutnya Tenga dan Firebone saat mendapati tubuh mereka tengah terikat. Mereka pun kemudian digotong menuju perkampungan suku Dayak, dan ketika sudah sampai mereka dikejutkan oleh pimpinan suku Dayak yang sepertinya berasal dari Eropa, memiliki postur besar dan rambut pirang. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Kedua tentara Inggris itu masih bertanya-tanya siapa sebenarnya pria kulit putih yang memimpin suku tersebut. Dan tidak berselang lama, pria kulit putih itu datang, lalu kedua tentara Inggris itu mengutarakan tujuan mereka datang ke Kalimantan. Salah seorang mengatakan kalau ia butuh bantuan dirinya untuk memimpin suku Dayak agar mau berperang melawan tentara Jepang. Karena sebentar lagi pasukan Australia akan tiba di sana untuk mengambil alih tanah Kalimantan dari Jepang. Tapi pria itu hanya diam lalu pergi meninggalkan kedua tentara Inggris tersebut. Di esok harinya, kedua tentara Inggris itu dibawa ke sebuah pertemuan yang langsung dipimpin oleh pria kulit putih yang semalam mendatangi mereka. Pria itu memperkenalkan dirinya, dia bernama Lairot. Pria yang kita lihat di awal film tadi. Ia merupakan raja di sana. Lairot juga menjelaskan kenapa ia bisa diangkat menjadi seorang raja suku Dayak. 3 tahun yang lalu, saat tentara Jepang berhasil menduduki Pulau Kalimantan, tentara sekutu yang tersisa mencoba menyelamatkan diri dengan sebuah perahu untuk menyeberangi lautan. Tapi naas, karena ombak yang begitu besar membuat perahu mereka tenggelam dan kembali terdampar di Pulau Kalimantan. Ia terus berlari ke dalam hutan dan terpisah dengan teman-temannya. Namun di tengah perjalanan, ia mendapati kalau teman-temannya tertangkap dan akan dieksekusi oleh tentara Jepang. Melihat hal itu, ia kembali berlari semakin jauh masuk ke dalam hutan. Setelah merasa aman, ia beristirahat di tengah keputusasaannya, sampai akhirnya ia pun pingsan. Setelah sadar, ia mendapati seorang suku Dayak bernama Nai sedang berburu. Nai lalu membawanya ke desa suku Dayak, lalu diikat dan menjadi tontonan penduduk di sana. Seorang bangsawan suku Dayak bernama Lian berniat akan menjual kepala Lairot ke tentara Jepang. Beruntungnya, salah seorang wanita tertarik padanya karena mata biru yang Lairot miliki. Wanita itu mengatakan kalau mata Lairot seperti laut, dan laut adalah garam, dan garam adalah kehidupan di sana. Wanita itu bernama Yu, dan dia adalah adiknya Nai. Menurut kepercayaan suku Dayak, waktu Yu lahir, dia ditakdirkan kelak akan menjadi seorang pemimpin. Gadis itu terus merawat Lairot dan mengajarkannya bahasa suku Dayak dan cara bertahan hidup ala suku Dayak. Waktu terus berlalu, Lairot merasakan kebebasan di dalam dirinya untuk pertama kalinya. I lived with the forest like an animal for the first time in my... Hingga pada suatu hari, Lairot datang ke sebuah pertemuan. Di sana ia mengatakan kalau Lian masih menginginkan kepalanya, maka Lian harus memenggalnya sendiri. Dan Lairot menantang Lian untuk bertarung 1 lawan 1.
Pertarungan itu berlangsung selama 1 jam, dan pada akhirnya Lairot memenangkan pertempuran itu. Mereka pun mengantarkan jasad Lian kepada ibunya, lalu memakamkannya secara adat dengan penuh hormat, dan banyak orang dari rumah panjang berdatangan. Lairot pun memanfaatkan momen itu untuk menyatukan kelompok suku Dayak yang ada di sana. Pada akhirnya, 22 kelompok suku Dayak berhasil disatukan, dan pada saat itu Lairot diangkat menjadi seorang raja. Lalu, tidak lama kemudian Lairot menikah dengan Yugadis yang menyelamatkannya karena mereka sudah menyimpan rasa sejak lama. Kembali ke masa sekarang, di hari itu Lairot mengajak kedua tentara Inggris untuk berkeliling dan melihat keindahan alam di sana. Dan Fireborn terus membujuk agar Lairot mau memimpin suku Dayak untuk melawan Jepang, tapi Lairot dengan sangat tegas menolak dan mengatakan kalau Jepang tidak akan sampai ke tempat mereka. Around till they die or somebody finds them, but it won't be me. Figure it this. Pada malam harinya, Tonga melaporkan ke atasannya tentang keadaan dan lokasi mereka melalui radio saat pagi tiba pesawat Jepang datang dan membombardir desa tersebut. Yang ternyata frekuensi radio mereka tidak sengaja bocor ke pasukan Jepang. Lairot sangat marah pada Fireborn juga Tonga, karena kecerobohan mereka Jepang kini mengetahui lokasi perkampungan suku Dayak. Karena tidak ada pilihan lain, Lairot bersedia membantu melawan Jepang, tapi dengan sebuah perjanjian tertulis. Lairot ingin jika Jepang sudah kalah, ia ingin tetap merdeka seperti saat ini. Dan tentara sekutu dilarang mengganggu suku Dayak. Fireborn pun menyetujuinya, dan ia mulai mendatangkan beberapa orang tentara dan senjata untuk melatih suku Dayak. Parachutes! Parachutes! Setelah beberapa minggu berlatih, mereka mulai melakukan pengintaian di titik-titik tertentu. Terlihat Fireborn kurang sehat karena penyakit malaria, namun ia tetap ikut dalam misi tersebut. Di suatu titik, mereka menemukan sekelompok tentara Jepang di pinggiran sungai. Fireborn mencoba mengambil foto mereka, namun aksinya itu diketahui oleh tentara Jepang. Fireborn pun berlari untuk kembali ke titik pertemuan, tapi karena panik ia pun tersesat. Sementara di titik pertemuan, Lairot yang sudah lama menunggu Fireborn memutuskan untuk mencarinya. Di sebuah persawahan, Lairot melihat Fireborn berjalan sempoyongan karena sakit malarianya. Pada akhirnya ia pun tak sadarkan diri. Lairot pun segera berlari untuk menolongnya, tapi tiba-tiba mereka pun berhasil selamat dari kejaran tentara Jepang. Dan beberapa hari kemudian, Fireborn yang sakit malaria sudah mulai membaik. Ia pun segera menemui Lairot yang sedang mencari ikan bersama istrinya. Fireborn berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Fireborn juga mengatakan kalau ia akan menuruti semua keinginan Lairot, karena itu dia akan kembali ke Merutai untuk melaporkan misinya, sekaligus membuat suatu perjanjian sesuai keinginan Lairot. Sesampainya di Merutai, ia disambut oleh kekasihnya yang bernama Viviana. Lalu Fireborn pergi menjumpai atasannya, yaitu Colonel Ferguson. Di sana, ia menceritakan tentang sekelompok suku Dayak yang dipimpin oleh seorang mantan tentara Amerika bernama Lairot. Fireborn mengatakan kalau Lairot menginginkan sebuah perjanjian tertulis, tapi Ferguson mengatakan untuk tidak terlalu dekat dengan suku Dayak karena suatu saat nanti Fireborn harus mengkhianati mereka. Keesokan harinya, mereka menemui Jenderal MacArthur yang merupakan panglima tertinggi sekutu di bagian Pasifik. Dan beruntungnya Jenderal MacArthur menyetujui perjanjian tersebut. Beberapa hari kemudian, Fireborn kembali ke Kalimantan.
Ia dikejutkan karena banyaknya pengungsi dari desa tetangga yang desanya telah dihancurkan oleh Jepang. Lalu, di malam harinya Lairot menemui Fireborn dan berterima kasih karena telah menepati janjinya tentang surat perjanjian itu. Keesokan harinya Lairot mengajak Tongga dan Fireborn mengunjungi suatu tempat Yaang. Mana tempat itu sama sekali belum terjamah, dunia luar. Tidak ada kata benci dan keserakahan di antara penduduk desa di sana. Fireborn pun bertanya, kenapa ia dibawa ke tempat itu. Lairot menjelaskan, ia ingin Fireborn memasang dinamit di mulut goa, yang merupakan jalan satu-satunya ke sana. Lairot tidak ingin warga kampung Celah Awad ikut menjadi korban dari peperangan. Hari-hari damai pun berlalu dengan cepat, dan Jepang mulai masuk ke hutan Kalimantan. Namun karena lebatnya hutan Kalimantan, Jepang sangat sulit untuk melewati hutan tersebut. Jauh berbeda dengan sekarang, hutan Kalimantan sudah banyak yang gundul dipenuhi oleh pertambangan dan pembukaan hutan secara ugal-ugalan untuk tanaman sawit. Kelelahan dan kelaparan menjadi musuh utama bagi mereka. Ditambah lagi, perlawanan suku Dayak yang begitu hebat membuat Jepang semakin kewalahan. Saat sedang beristirahat, Sersan Franklin mengatakan jika ada pasukan Jepang yang dipimpin oleh seseorang dengan julukan Kolonel Hantu Berkuda. Dan pasukan Kolonel Hantu itu sedang bergerak mendekat ke perkampungan suku Dayak. Mendengar Kolonel Hantu Berkuda Lairot, teringat saat dia menyelamatkan Fireborn di hari itu. Keesokan harinya, Lairot mendapat kabar kalau desa tetangganya telah diserang oleh pasukan Jepang. Namun saat mereka sampai di sana, kampung itu sudah dibumi, hanguskan oleh Jepang. Tidak ada satupun penduduk yang selamat dan mereka hanya menemukan tulang belulang manusia. Yang ternyata tentara Jepang yang kelaparan melakukan kanibal dengan memakan mayat korbannya untuk bertahan hidup. Di malam harinya, Lairot bersama suku Dayak kembali melakukan pengintaian terhadap pasukan Jepang di tempat itu. Mereka melihat pasukan Jepang yang dipimpin oleh Kolonel Hantu Berkuda tengah melintas di sebuah perbukitan. Di malam yang dingin dan hujan pertempuran pun tak terhindarkan. Tapi sayangnya pasukan Jepang berhasil menerobos, dan sekarang pasukan Jepang dalam perjalanan ke perkampungan suku Dayak. Tidak ingin terjadi apa-apa dengan rakyatnya Lairot bersama suku Dayak yang tersisa kembali berlari ke perkampungan. Ternyata dugaan mereka benar. Tentara Jepang sudah sampai di perkampungan Celahawan. Tapi saat pintu gua akan diledakkan, penduduk desa Celahawan yang polos mengira kalau itu adalah sebuah pertunjukan. Dan akhirnya mereka berhasil menghabisi pasukan Jepang di sana. Yang ternyata Jepang membagi dua pasukannya, satu pasukan lagi telah sampai di rumah panjang tempat istri dan anak Lairot berada. Sementara Lairot yang tidak menemukan Letnan Hantu Berkuda, ia mendapat firasat buruk dan segera berlari secepatnya untuk kembali ke rumah panjang. Dan betapa terkejutnya Lairot saat mendapati warganya sudah bergeletakan, bermandikan darah. Ia pun segera berlari ke sana untuk melihat kondisi anak dan istrinya, tapi sayangnya istri yang sangat dicintainya tewas di tangan Jepang. Dan beruntungnya anak semata wayangnya berhasil selamat dan bisa sedikit mengobati luka di hatinya. Setelah memakamkan istri dan warga lainnya, Lairot kembali melakukan perburuan pada tentara Jepang. Ia mendapat laporan kalau sisa-sisa tentara Jepang sedang beristirahat di sebuah sungai. Dengan penuh amarah, Lairot memerintahkan pasukannya untuk menghabisi mereka. Life. Blood must be answered by blood. Saat mereka beristirahat, terdengar siaran radio yang mengatakan bahwa bom atom telah dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang. Tapi, tak berselang lama tiba-tiba datang pasukan Jepang lainnya yang langsung menembaki mereka. Tapi naas dalam pertempuran itu, Fireborn terkena luka tusukan yang membuat ia berguling di tanah. Tiga minggu pun telah berlalu, ternyata Fireborn berhasil selamat, dan sekarang ia sedang dirawat di Brunei Darussalam. Fireborn menanyakan apa yang terjadi. Viviana menjelaskan kalau Jepang telah menyerah dan sekarang Australia telah menduduki Pulau Kalimantan. Setelah mulai sehat, Kolonel Ferguson mengatakan bahwa ia akan menginvasi suku Dayak agar suku Dayak mau tunduk di bawah kekuasaan Inggris. Tidak ingin terjadi pertumpahan darah lagi, Fireborn mengatakan kelemahan suku Dayak saat itu.
yaitu dengan memutuskan suplai garam. Dengan begitu tidak ada pertumpahan darah antara suku Dayak dengan sekutu. Scene beralih ke Pulau Kalimantan, terlihat si Kolonel Hantu menyerahkan diri kepada Lairot. Lalu tidak lama kemudian, Lairot dan Kolonel Hantu menyerahkan diri kepada sekutu. Yang ternyata strategi Fairbone memutuskan pasukan garam pada suku Dayak telah berhasil. Lairot mengatakan bahwa ia akan menyerahkan diri asalkan sekutu tidak menyentuh suku Dayak dan membiarkan mereka bebas mengambil garam di lautan. Mendengar perkataan Lairot, para tentara itu hanya tertawa, namun itu tak berlangsung lama, karena pasukan suku Dayak telah mengepung mereka, dan akhirnya mereka pun, beberapa hari kemudian, Kolonel Ferguson datang ke Kalimantan untuk menjemput Lairot, kemudian dibawa ke Manila untuk diadili karena dianggap telah membelok dari sekutu. Namun secara kebetulan Fairbone juga berada di kapal tersebut, tapi tiba-tiba saja kapal mereka mengalami kecelakaan. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Fairbone pun datang ke Lairot, lalu membebaskannya, dan kembali berenang ke Pulau Kalimantan untuk memimpin suku Dayak menjadi seorang raja yang hidup di alam bebas, dan film pun berakhir